Guys, ini ada berita nih yang lumayan kocak sih menurut gua loh ya. Pigai menjelaskan Yakult korupsi sesuai prosedur. Menurut saya itu tidak. Yakult katanya korupsi sesuai prosedur. Ini gimana sih konsepnya? Ada ya prosedurnya korupsi ya? Gimana tahapannya gitu loh untuk korupsi? Dan katanya itu tidak melanggar HAM. Tidak melanggar. Kalau ini benar-benar ucapan dari si Pak Piga ini, gak ngerti sih ya isi otaknya apaan gitu loh. Bisa loh jadi menteri begini. Tapi kok sampai ini hanya karangan dari si Bengkulu terkini, kurang ajar sih lo ya. Karena gak nyambung. Aneh. Bingung. Capek gue punya menteri beginian. Astagfirullah. Aduh Tuhan. Segini harga sepatu Gus Yakut X Menak saat kembali jadi tahanan rutan KPK. Penampilan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, Gus Yakut, saat kembali menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan, Rutan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa, 24 Maret 2026, disorot. Pantauan di Gedung KPK, Gus Yakut terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK tepat pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan jaket berwarna abu-abu yang dilapisi dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Gus Yakut berjalan dengan kedua tangan terborgol. Gus Yakut tampak necis dengan sepatu atau sneakers yang mencolok. Ia mengenakan sepatu kulit berwarna hitam dengan paduan warna brown. Berdasarkan penelusuran, Gus Yakut tampak mengenakan sepatu Zegna Triple Stitch sneaker black brown. Sepatu ini disebut sebagai sepatu luxury untuk pria. Lantas berapakah harga sepatu yang dikenakan Gus Yakut ini? Dalam situs marketplace yang ada di Indonesia, sepatu Zegna Triple Stitch sneakers black brown dibanderol dengan harga hingga 30 juta rupiah. Di beberapa situs lainnya juga menjual hingga 20 juta rupiah sampai 22 juta rupiah. Tolong untuk ketua BGN, wakil BGN, siapapun itu tolong ini orang diperiksa ya. Tengok dia masuk ke dapur joget-joget tanpa menggunakan APD. Sedangkan dapur harus dijaga kebersihannya. Tengok dia entah dari mana tiba-tiba masuk dengan tarian khasnya itu. Joget-joget di antara makanan-makanan. Nih, kita nggak mau ada lagi keracunan-keracunan makanan dari MBG ya. Nah, alah abang iri aja sama dia karena dia dapat 6 juta satu hari. Ya jelas dong. Saya setengah mati cari uang, bayar pajak untuk MBG. Dia enak-enakan dapat uang dari MBG, dapat uang dari BGN. Habis itu dia joget-joget. Nah, nih di dapur. Siapa yang nggak iri? Dunia lagi susah. Dunia lagi perang. Apa-apa mahal. Panas nengok jogetannya ya, panas dong. Nih tengok nih ya, buat BGN tolong ini orang diperhatikan lah. Ini kayaknya dia butuh perhatian khusus lah. Dari kemarin joget-joget terus. Joget-joget terus. Mungkin memang mencari perhatian. Nah, sekarang udah saatnya BGN memperhatikan orang ini karena dia adalah mitra MBG ya. Nih, tolong nih. Mitra yang kemarin flexing cuan 6 juta sehari akhirnya minta maaf. Jadi untuk para netizen, bila mana ada kata-kata, tutur kata yang menyakiti netizen, dimanapun saya mohon maaf. Apalagi ini di bulan masih suasana lebaran ya. Dan saya pun memohon maaf kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Mungkin Bapak Presiden mungkin merasa risih gitu ya tentang statement antara joget-joget dengan program MBG. Di situ kami tidak melecehkan masyarakat. Si bos akhirnya minta maaf ke publik gara-gara joget pamer insentif dan imbasnya BGN nge-suspend dapur pertamanya karena terbukti ngelanggar juknis. Padahal BGN kan juga udah nekanin keras kalau hakikatnya program triliunan ini itu murni buat anak bangsa, bukan ladang bisnis buat dikeruk dan dipamerin sesuka hati. Oke, kita paham pembangunan dapur SPPG pakai modal kalian masing-masing para pemilik, para mitra. Tapi kalau udah turut campur dalam urusan program pemerintah ya wajar dong
Rakyat memantau mulai dari sikapnya, etikanya, sampai teknis pelaksanaannya. Pantes nggak sih coba seorang bos yang diamanahin ngurusin gizi rakyat malah ngasih contoh nir empati? Harusnya sadar dong dan posisikan diri Anda bekerja secara profesional mungkin. Presiden kita sebenarnya masih gengsi untuk menghentikan program MBG meskipun APBN kita dalam kondisi sekarat, ya. Atau barangkali mungkin takut karena pemilik dapur-dapur MBG ini rata-rata adalah masih di dalam lingkar kekuasaan. Kalau di daerah sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Beberapa anggota DPR melalui orang-orang yang membentuk yayasan kemudian mendirikan dapur MBG, ya, tentu dengan intervensi kebijakan. Itu kalau di daerah sudah hafal lah masyarakat, sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa pemilik MBG itu kebanyakan tim sukses, ya, mantan-mantan tim sukses, ya, kemudian orangnya anggota DPR, ya, melalui support kebijakan-kebijakan, intervensi penguasaan dapur-dapur. Nah, ini yang memprihatinkan. Kalau misalkan MBG terus berjalan, anggarannya utuh, sementara anggaran lain kena efisiensi. Hari ini harga minyak melonjak, minyak kita disubsidi, ya, beban subsidi kita semakin berat. Selamat datang. Potensi kebangkrutan APBN kita di depan mata. Makanya kita harus sama-sama support, menyadarkan presiden kita biar menurunkan gengsi, menurunkan rasa takut untuk demi kemajuan bangsa. Aneh, kayaknya pemerintah lebih mengutamakan makan siang gratis daripada pendidikan gratis. Padahal makan siang gratis itu cuma bertahan 4 jam di perut. Tapi ilmu gratis yang berkualitas itu mampu bertahan seumur hidup di kepala. Mudah-mudahan ini jangan sampai sekolah berubah fungsi. Berangkat bawa buku, pulang bawa nasi kotak, tapi otak nggak bawa apa-apa. Ini Pak MBG Kecamatan Glemor tanggal 3 Desember, tanggal 3 bulan Maret ini. Ini Pak 1.500 jambu ini tanggap 1.000 lah Pak. 2.000, 3.500 Pak. Ya pengusaha ini makin kaya Pak. Uang yang didapat dari pajak rakyat kembali nang rakyat kok mek upucuk itu Pak. Tuh, pengusaha semakin kaya kerjasamanya ini Pak. Gimana fungsi pengawasan MBG Glemor ini? Glemor Banyuwangi. Lagi dan lagi terjadi MBG perdana di Kalibaru Wetan. Di MI Nurul Falah, menu MBG perdana pula. Wah 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 gawat. MBG kok menjadi manusia gerombolan gurita bisnis. MBG manusia gerombolan garong uang rakyat. Pak Presiden, fungsi pengawasan Pak Presiden, program Anda sangat luar biasa. Kok sekarang menjadi MBG menjadi garong uang rakyat?